Halo, selamat datang kembali di channel Set Top Box Indonesia, channel yang mengulas Android TV Box, receiver parabola, STB televisi digital, dan item-item yang terkait dengannya. Bagi penggemar produk dari GT Media, kali ini kita akan review lagi ya, satu lagi produk dari GT Media, yaitu receivernya X8. Hanya bisa digunakan untuk parabola saja, tidak bisa digunakan untuk televisi digital. Harganya pun juga bersahabat ya, yaitu di bawah 300-an ribu rupiah saja, namun belum termasuk pajak karena belum ada seller lokal yang menjualnya, jadi kita harus impor sendiri. Untuk link pembelian terbaik sudah kita sertakan di deskripsi video. Dan untuk GT Media X8 ini sebenarnya adiknya dari X8 Combo yang pernah kita review sebelumnya. Dan untuk fiturnya pun kurang lebih adalah hampir sama ya, sama-sama mendukung HEVC H265 ya. Dan untuk resolusinya adalah 1080p. Untuk boxnya seperti yang terlihat biasa-biasa saja sih ya, dengan warnanya itu dominan adalah putih. Fitur-fitur utama seperti yang kita lihat pada sisi bagian belakang seperti yang sudah kita jelaskan tadi, di mana ini mendukung HEVC ya. HEVC-nya itu adalah 10 bit, tidak hanya 8 bit saja, namun sudah 10 bit sehingga tuh warnanya tuh lebih bagus. Untuk resolusinya adalah 1080, yaitu Full HD, ada YouTube-nya juga, dapat merekam tayangan, mendukung auto scan. Nah, di sini ada built-in USB. Saya belum tahu pasti nih apakah harus menggunakan USB WiFi dongle atau sudah ada built-in Wi-Fi-nya. Sepertinya sih sudah ada built-in Wi-Fi-nya ya, mengingat port USB-nya hanya satu saja. Kemudian ada Ethernet port, kemudian ada USB port-nya juga, terkoneksi ke jaringan internet, bisa juga dengan menggunakan modem, yaitu 4G ataupun 3G modem. Upgrade bisa menggunakan USB upgrade. Nah, terkait dengan kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya, di mana kita mendapatkan kartu garansi dan kita juga mendapatkan user manual seperti ini atau petunjuk penggunaan. Kabel HDMI sudah disertakan ya. Lalu kita juga mendapatkan adaptor EU plug-in ya. Jadi ini standar colokan kita yang ada di sini. Kalau mengimportnya jangan lupa ya untuk memilih EU plug ya. Jadi jangan pilih yang lain, disesuaikan dengan standar kita yang ada di sini. Spesifikasinya adalah 12 volt 1,5 ampere. Sudah ada ferritnya nih yang ini ya, sehingga arusnya tuh menjadi lebih bagus. Lalu selanjutnya kita juga mendapatkan remote control, desainnya adalah flat seperti ini. Lagi-lagi tuh ya, untuk saya pribadi kurang suka dengan desain remote flat seperti ini. Karena ya saya kurang suka aja, mungkin ini ya masalah selera saja ya. Lalu untuk tombol-tombolnya nyaman, enak pada saat kita tekan, karena memang untuk produk GT Media ini tidak pernah mengecewakan terkait dengan remote ini. Walaupun yang low entry levelnya ya, tetap nyaman pada saat kita tekan. Dan ini juga bisa dijadikan sebagai remote televisi menggunakan fitur infrared learning function. Bisa kita pindahkan nanti ya tombol power, tombol pilihan AV-nya, dan tombol volumenya. Caranya sudah dituliskan di bagian belakang, jadi tinggal kita ikuti saja, sangat simpel, mudah sekali. Untuk baterai dia menggunakan 2 buah baterai AAA, namun dalam paket penjualan tidak disertakan. Kurang lebih untuk remote adalah seperti ini ya, silahkan diamati. Ini merupakan kelengkapan tombol-tombol yang terdapat pada remote-nya. Baik, selanjutnya kita lihat adalah di receivernya GT Media X8 ini. Warnanya itu adalah silver, full terbuat dari plastik ya, bukan metal atau besi. Kemudian di bagian atas ini terdapat tulisan GT Media. Kemudian untuk front panelnya ini simpel sekali ya, tidak ada tombol apapun sehingga pengoperasiannya harus menggunakan remote control. Ini merupakan LED display. Untuk di bagian samping kanan, samping kiri, dan di bagian atas tidak ada ventilasi udara sama sekali. Ventilasi udara hanya terdapat pada sisi bagian bawah saja ya. Ini adalah ventilasi udaranya. Cukup banyak sih sebenarnya, namun kurang maksimal ya kalau seandainya ventilasi udara pada sisi bagian bawah, karena nanti akan terhambat pada permukaan meja pelepasan panasnya. Ini ada pad terbuat dari karet sehingga tidak mudah bergeser dari meja ataupun permukaan lain yang licin. Lalu untuk pada sisi bagian belakangnya, di sini ada port untuk RS232, ini adalah untuk service, misalnya upgrade juga bisa. Ya, intinya adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang mungkin saja bisa diperbaiki dengan menggunakan port RS232 ini. Ini merupakan port LNB, nanti ini bisa dipasangkan dihubungkan dengan antena parabola kita. Lalu ini adalah port HDMI-nya. Dan ini adalah port SCART untuk pengguna televisi tabung. Jadi jangan khawatir nih, bagi teman-teman yang menggunakan televisi tabung masih tetap bisa menggunakan. Namun untuk adaptornya harus dibeli secara terpisah, termasuk dengan kabel RCA-nya. Linknya ada di deskripsi video kita sertakan.
Lalu di sini juga ada port Ethernet-nya, kemudian port USB, dan juga ada port untuk adaptor 12 volt. Baik, selanjutnya kita akan lihat ya berbagai macam kelebihan kekurangan pada receiver X8 ini. GT Media X8 seperti yang sudah disebutkan sebelumnya hampir sama saja dengan GT Media X8 Combo, hanya beda di fitur T2 TV digital dan slot CA card. Kualitas gambar dari receiver ini cukup bagus, dengan resolusi maksimal 1080p Full HD dan dukungan tatanan suara Dolby Audio membuat sensasi menonton lebih sempurna. Untuk perbandingan kualitas gambar dengan GT Media X8 Combo, silakan dinilai sendiri saja. Untuk pengaturan suara Dolby Audio, silakan set opsi audio out ke BS out. Jika masih belum bisa, maka tekan tombol audio pada remote control dan pilih audio track dengan format AC3. Pastikan saluran yang sedang ditonton, televisi, dan atau perangkat audio yang digunakan mendukung. Berikut spesifikasi GT Media X8. Receiver ini dilengkapi dengan hanya satu port USB saja di posisi bagian belakang. Dapat digunakan untuk memasang media penyimpanan seperti flash disk ataupun hard disk, serta untuk memasang USB modem. Untuk koneksi ke jaringan lokal dan internet tidak membutuhkan USB Wi-Fi dongle. Receiver ini sudah dilengkapi dengan built-in Wi-Fi dan LAN port untuk koneksi menggunakan kabel yang lebih stabil. Dari segi desain tidak kalah dengan receiver lain di range harga yang sama. Hadir dengan tampilan LED display dengan indikator lengkap seperti indikator USB, Wi-Fi, LAN, IPTV, dan lainnya. Namun tidak dilengkapi dengan tombol apapun sehingga pengoperasiannya wajib menggunakan remote control ataupun smartphone. Ventilasi udara walaupun tidak ada pada posisi bagian atas, samping kiri dan kanan, ventilasi udara yang hanya terdapat pada bagian bawah sudah cukup untuk sirkulasi pengeluaran panas. Terbukti pada suhu ruangan 26,6 derajat Celcius menyala selama kurang lebih 1 jam, suhu receiver ini berada pada 39,8 derajat Celcius. Dengan demikian tidak perlu khawatir akan terjadi overheat. Namun agar lebih aman tetap disarankan untuk menggunakan cooling pad atau kipas pendingin seperti yang terdapat pada link di pojok kanan atas video ini. Proses booting cepat dengan tampilan sederhana saja, hanya terdapat tulisan GT Media dan lainnya, ciri khas dari kebanyakan receiver produk GT Media. Berita utama yang didukung oleh Bagi yang sudah terbiasa menggunakan receiver GT Media, tentunya sudah familiar dengan tampilan GUI-nya. Sangat sederhana sekali, dilengkapi dengan persentase kekuatan dan kualitas sinyal, serta informasi lainnya. GT Media X8 dilengkapi dengan fitur subtitle. Jika saluran yang ditonton mendukung, maka pengguna dapat memilih subtitle yang tersedia. Untuk fitur subtitle ini tidak hanya mendukung DVB subtitle saja, namun juga mendukung external subtitle dengan ekstensi SRT. Jadi tentu saja hal ini kabar baik bagi penggemar film yang diputar melalui hard disk ataupun flash disk. Selain itu juga terdapat fitur audio, yaitu fitur multilingual. Apabila tersedia, memungkinkan bagi kita untuk berpindah dari satu bahasa ke bahasa lain. Ini membuat Thomas sangat senang. Perpindahan channel lancar, baik channel free to air maupun yang bukan. Setelah itu kita melihat bahwa kayak gitu. Ini juga harus kita kasih tahu juga ke orang tua gitu. EPG atau Electronic Program Guide memberikan kemudahan untuk menentukan acara yang ingin ditonton. Tersedia untuk selama 7 hari. Untuk channel tertentu yang sering ditonton maka dapat dimasukkan ke dalam kelompok favorit. Terdapat pilihan sebanyak 31 kelompok. Untuk kelompok favorit ini namanya dapat di-rename sesuai keinginan pengguna. Sementara untuk saluran parabola juga dapat untuk diurutkan dan namanya juga dapat untuk di-rename. Jika diinginkan saluran tertentu dapat di-lock sehingga untuk menontonnya harus memasukkan kata kunci yang sudah ditentukan. Dengan fitur record dan time shift, maka kita dapat merekam tayangan tertentu dan mempost tayangan tersebut untuk sementara waktu. Jangan lupa untuk memasang flash disk ataupun hard disk terlebih dahulu melalui USB port yang sudah tersedia. Nah, inilah salah satu kelebihan dari GT Media X8. Untuk fitur record, saluran atau channel DVB S2 parabola yang menggunakan protokol CC-cam, BISK, dan lainnya dapat untuk direkam. Hasilnya dapat diputar menggunakan receiver, laptop, smartphone, dan lainnya yang mendukung. Sekarang kita masuk ke tampilan menu dan akan kita bahas satu persatu untuk fitur-fitur pentingnya saja. Untuk pilihan bahasa kita pilih bahasa Inggris. Perlu diketahui juga terdapat pilihan bahasa Indonesia. Jika diperhatikan, tampilan menu GT Media X8 hampir sama dengan tampilan GT Media X8 Combo. Menu installation berguna untuk melakukan pencarian saluran dan setup lainnya yang dibutuhkan.
Satelit list berisikan daftar satelit, dapat ditambahkan, diedit, dan dihapus. Jika semua pengaturan sudah benar, maka dapat dilakukan pencarian dengan menekan tombol biru pada remote control. Perlu diketahui, receiver ini mendukung DSEC 1.0 dan 1.1, sehingga dapat menggunakan sampai dengan 16 LNB, baik S-band, Q-band, dan C-band. Antena setup merupakan pengaturan untuk masing-masing satelit, seperti LNB frekuensi, DSEC, suite 22K, dan lainnya. Di submenu ini jika menggunakan positioner yang mendukung pada pilihan motor setup, maka positioner dapat diatur agar bergerak secara otomatis untuk berpindah ke satelit yang dituju. Menu channel list berisikan beberapa submenu pilihan seperti berikut ini. TV channel list dan radio channel list berfungsi untuk manajemen channel di VBS2 parabola. Untuk menggunakan aplikasi IPTV, maka harus memiliki akunnya terlebih dahulu, baik secara berlangganan ataupun trial yang bersifat gratisan. GT Media X8 mendukung IPTV dengan extension M3U, Extreme, dan Stalker, di mana tidak semua receiver di VBS2 memilikinya, terutama untuk Stalker. Untuk itu silakan untuk berlangganan. Menu Media Center berfungsi sebagai media player, seperti untuk memutar video favorit yang tersimpan pada flash disk ataupun hard disk dan lainnya, musik, foto, dan rekaman video. Juga terdapat pengaturan USB setting, salah satunya di VR configuration untuk time shift. Tidak perlu khawatir, bagi penggemar film-film box office, dipastikan receiver ini sudah mendukung format HEVC sampai dengan 10 bit dan subtitle dengan extension SRT. Menu network adalah pengaturan untuk mengkoneksikan ke jaringan internet, DLNA, 1IP, online movie yaitu YouTube, dan pengaturan lainnya. Pada network config, pilihan untuk koneksi ke jaringan cukup lengkap, mulai dengan menggunakan kabelan, Wi-Fi dengan built-in Wi-Fi, dan 3G modem. Tidak mendukung koneksi internet USB tethering dengan menggunakan kabel data smartphone. Dengan GT Media X8, maka pengguna dapat melakukan casting menggunakan aplikasi yang mendukung, salah satunya adalah Bubble U PNP. Menonton menjadi lebih fleksibel, dapat di mana saja menggunakan smartphone dengan aplikasi GT Share. Silakan download dan install terlebih dahulu, dan pastikan receiver dan smartphone berada dalam satu jaringan yang sama. Aplikasi streaming hanya mendukung YouTube saja, agar lebih cepat terdapat tombol shortcut pada remote control. Fitur pencarian YouTube berfungsi dengan baik, mendukung video dengan resolusi maksimal high definition. Disarankan untuk menggunakan internet dengan minimal bandwidth 10 Mbps. Bagi teman-teman yang sedang mencari STB televisi digital yang sesuai dengan kebutuhan dan budget tentunya, silakan untuk melihat video reviewnya di channel YouTube kita ini. Sudah banyak STB televisi digital yang sudah pernah kita review sebelumnya dari berbagai macam brand, termasuk Evercost. Berikut ini tampilan menu sistem. Submenu AV Setting adalah pengaturan audio dan video. Untuk audio mendukung Dolby Audio dengan resolusi maksimal 1080p Full HD. Jika menggunakan protokol CC-cam atau lainnya dengan kondisi aktif dan normal namun saluran masih dalam keadaan teracak, dalam kasus tertentu dapat diatasi dengan men-set skip CW checksum ke enable pada submenu Other Setting. Juga terdapat pengaturan lanjutan lainnya pada submenu ini. Menu Tools berisikan banyak pilihan, seperti submenu Information untuk melihat informasi terkait hardware dan software pada receiver ini. Jika ingin mengembalikan ke setelan pabrik, maka dapat memilih Factory Setting dengan password 0 sebanyak 4 kali. Submenu USB Upgrade adalah untuk upgrade firmware, agar receiver berada dalam performa terbaiknya. Dapat dilakukan secara offline saja, sebaiknya menggunakan UPS untuk menghindari listrik mati yang dapat mengakibatkan kerusakan. Sementara submenu USB Dump adalah untuk melakukan backup firmware dan settingan yang ada pada receiver saat ini. Untuk keperluan tertentu, seperti untuk melakukan analisa suatu transponder, maka transponder tersebut dapat untuk direkam. Lama durasi dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Fitur ini tidak semua receiver memilikinya. Perlu diketahui GT Media X8 memiliki satu hidden menu atau menu tersembunyi, yaitu CS Protocol. Tidak memiliki hidden menu multi-room seperti GT Media X8 Combo. Ini dikarenakan receiver ini tidak memiliki slot CA card. Untuk memunculkannya silakan masuk ke menu, lalu pilih tab menu Network, lalu tekan angka 6 sebanyak 4 kali pada remote control. Adapun CS Protocol yang didukung adalah sebagai berikut. Sangat stabil mendukung banyak satelit termasuk ST2 Ku-band. Coalition in the making. In that tournament. So 30
of the select. GT Media X8 mendukung Powerful dan Bisky, tidak dapat dimasukkan secara manual. Kedua fitur tersebut bekerja secara auto. Pastikan receiver sudah terkoneksi ke jaringan internet. Bagi penggemar saluran Rusia, kabar baiknya receiver ini mendukung T2MI. Dapat membuka saluran pada satelit Yamal 601 C-band dan satelit lainnya dengan format yang sama. Pastikan satelit yang dituju masuk BIM lokasi tempat tinggalnya masing-masing, sehingga dapat di-lock dengan baik. Namun tidak mendukung multi-stream, walaupun transporternya saat blend scan terdeteksi, sehingga tidak dapat digunakan untuk melock saluran MyTV di satelit ABS-2 C-band. Selain T2MI, receiver ini juga mendukung saluran dengan format HEVC H265, seperti yang terdapat pada satelit Thaicom 68 Ku-band dan video multimedia. Mendukung format AVS Plus, sehingga dapat digunakan untuk melock transporter AVS Plus seperti yang terdapat di satelit Cinasat 6B dan Cinasat 6D C-band. Sangat disayangkan sekali bagi pengguna GT Media X8 tidak mendapatkan pembaruan firmware lagi dari pihak GT Media. Hal ini dikarenakan mereka lebih fokus mengembangkan firmware Mars yang lebih menjanjikan. Dan beruntungnya, receiver ini mendukung firmware Mars tersebut. Untuk penggunaan dengan firmware Mars nanti akan kita bahas di video tersendiri. GT Media X8 termasuk salah satu receiver low watt. Untuk daya listrik maksimal yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala hanya 10,1 watt saja dan 0 watt dalam kondisi standby. Jadi aman colokan tidak dicabut saat receiver sudah dimatikan. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Receiver ini mendukung banyak protokol dan patch key. Selain itu juga mendukung T2MI, HEVC, dan HVS+. YouTube lancar, dapat berfungsi sebagai IPTV player dengan format M3U. Terdapat aplikasi streaming lain yaitu Extreme dan Stalker yang tidak semua receiver memilikinya. Dapat digunakan sebagai media player dan memiliki tuner yang cukup sensitif. Jadi receiver ini layak untuk dijadikan sebagai referensi pilihan dengan harga yang terjangkau. Baik, demikianlah video review ini. Semoga bermanfaat. Jika suka silahkan tekan tombol like, jika tidak silahkan berikan komentar yang bangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini, cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.